Selamat siang teman-teman. Ini udah live nih? Udah dong. Oh udah, ntar ya, lagi ngepin nih. Lagi, iya. Tiba-tiba dia ngepin nih, set, tempel. Balik lagi di Bahas Bareng Trans TV. Betul. Barengan sama Brigit dan Gilang Noran. Brigitte Karin Karmeli nih. betul. Iya. Ya. Dan hari ini kita bakal ngobrol sama seorang penyanyi Iya. yang punya tone suaranya itu nggak jauh-jauh lah sama gua ya, agak ngepres gitu. Cuman Berat ya. sayangnya dia bisa nyanyi, gua nggak bisa. Gua bisa bikin kerusuhan. Sama seperti Anda. Bikin kerusuhan, bikin Tapi keributan. dengar kamu bisa bikin sesuatu lagi. Selain bikin keributan. Bikin kebahagiaan buat orang lain katanya bisa. Amin ya. Pastinya. Ya, sambil nungguin IP-nya udah siap, kita bakal bagi-bagi rencananya. Kita bakal bagi-bagi masker dari Trans TV kayak gini cuy. Nih, ini yang warna biru. Ini yang warna hitam. Nah, ini yang belum dibukanya. Ini yang udah dibukanya. Caranya gampang banget. Lu cuma tinggal kasih pertanyaan yang menarik buat Indra Sinaga. Dan kalau misalkan pertanyaannya menarik dan keren banget, Akan mendapatkan satu buah masker Trans Trans TV. TV. Atau kalau misalkan nanti kita udah beres ngobrol bareng sama Indra Sinaganya atau Ipe, kita bakal ngajakin juga live bareng. Jadi buat kamu yang mau atau bersedia buat live bareng sama kita ngobrol-ngobrol, akan dapat giveaway gratis. Betul. Cerita-cerita tipis lah ya. Nomornya Mbak yang ini ya. Enggak dong, Oh, enggak. nomor kamu aja. Enggak mau. Ya udah. Ya, jadi ditungguin pertanyaannya. Pertanyaan lu bisa langsung lempar di komentarnya live IG-nya Trans TV atau lu bisa langsung lewat feed Instagramnya Trans TV Ya. yang udah diupload juga di @transtv_corp. Yang ini nih ya, nih, yang ada ininya nih. Tuh. Oh. Lempar pertanyaannya di sini. Nanti kita bacain dari situ. Kita akan pilih, kita akan bacain. Jadi buat pertanyaan yang menarik bisa langsung dikasih masker. Kalau ada lebih mungkin sembako sih. Gue juga mau kalau sembako. Oh garing ya? Krik, krik, kerak, kerak, kerak. Di garing banget. Ya udah coba kita cek. Gimana Apakah- Naga? Mas Naga Ya, udah Naga ready kah? Sudah ready untuk sharing bareng kita. Belum Coba, ada. coba. Nih kita sambil bacain ya Iya, iya. komentar teman-teman. Halo, tadi ada yang dari Tuh, Malaysia juga. udah ada. Tadi ada yang dari Malaysia cuy. Iya. Halo Pakcik mana nih? Mana? Ikan apa yang kepalanya besar? Yang paling besar. Eh. Ikan lele. Emang iya? Hai, Halo, selamat siang. Indra Sinaga atau Ipe Sinaga nih panggilannya? Naga aja, naga. Naga. Siap. Ini banget. Dikit banget ya, Naga. Gimana Naga? Sudah mulai bosen di rumah aja? Udah mulai terbiasa sih, udah lewat bosan. Udah mulai. Berarti Bisa beradaptasi. Bisa beradaptasi. Jangan-jangan kan beres corona untuk keluar rumah adalah hal yang memaluskan ya gitu. Enggak sih. Tetap keluar rumah kalau misalnya ada yang dikerjain di luar rumah. Cuma sekarang jadi ada aktivitas baru. Ini gua baru selesai ngepel nih. Waduh. Waduh, rajin banget. Suami idaman. Semimpel banget ya. Suami banget. Kalau masih tinggal aku Kalau ngomong misalnya aja. saya udah Bisa nggak single, dinyanyiin, kan. sayangnya udah nggak single, berarti Naga selamatkan dari lu nih. Naga apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Gilang. Sehat alhamdulillah. Gimana puasanya? Puasanya Lancar? Puasa lancar. Sampai hari ini masih full semuanya. Insya Allah masih lancar. full semua. Lagi juga nggak ada alasan nggak full sih. Soalnya kan jarang juga kalau rumahnya. Kan Ya. di rumah doang Iya. kan. Iya, tergantung niatnya kan. Bisa aja di rumah aja itu justru lebih bahaya. Kulkas dekat soalnya. Oh iya, bener kan. Bener ya. Mau batal juga nggak ketahuan sama tetangga ya. Benar. Nggak ketahuan sama orang luar. Diam kan. Diam, bener. Iya, Nah, benar. ini kan Naga kita udah hampir 3 bulan lah ya, yang namanya WFH atau nggak bisa berkegiatan di luar rumah. Terus juga kita nggak bisa melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan. Nah, selama hampir 3 bulan ini kita melakukan atau kegiatan di rumah aja. Apa nih yang udah Naga lakukan selama di rumah? Atau ada hasil apa aja nih selama hampir 3 bulan di rumah aja? Hasilnya ya mungkin kalau yang personalnya lebih perhatian sama rumah. Kebetulan biasanya kan kalau ngerjain kerjaan rumah tuh ada mbak yang bantuin gitu kan. Cuman selama COVID kan akhirnya diliburkan.
Jadi kayak bener-bener gue ngepel sendiri, terus nyuci piring. Karena istri kan memang lagi hamil juga kan, jadi lebih banyak istirahat. Oh, Hmm. berapa bulan tuh Naga tuh istri? Udah 5 bulan. Doain ya. 5 bulan. Berarti Semoga kira-kira sehat terus ya. lahiran itu bulan September ya? Iya, amin September. Oh, Iya, anak jadi- Virgo, geng Virgo. Kalau mau nanya-nanya, ngeladenin anak Virgo bisa ke gua. Oh iya, Pusing, juga ya. punya anak Virgo pusing ya. Punya anak Virgo pusing ya pokoknya. Banyak maunya. Udah Oke, kelihatan terus. sih, udah kelihatan Tapi sih. puasanya sendiri dong ya Mas ya? Oh iya. Tapi Gua kan- kan lagi Oh, sakit iya. ini. Iya, aku puasa sendiri. Jadi istri lagi nggak puasa, dia ya, vidya aja. Udah Tapi itu tetap sih. buka puasa sama sahur lah ya. Iya, itu aja paling. Ya paling itu sih Ya, kalau yang lebih- rumah, kalau yang lain-lain, kalau yang dengan kerjaan sekarang jadi apa ya? Sedikit lebih produktif buat bikin-bikin demonya, buat project naganya, buat project ada bandnya. Jadi lebih banyak waktu luang buat dengerin referensi sama ngerjain lagu baru kan. Nah, kira-kira kalau misalkan dari lagu udah ada berapa lagu tuh yang diciptakan Mas? Selama masa pandemi. Yoi, nih. benar selama masa pandemi. Yang udah jadi atau masih baru Liriknya mentah-mentahnya aja. liriknya doang. Ini kalau yang buat Naga kemarin tuh dapat kabar bahagia banget. Jadi dari label tuh udah approve satu lagu buat kita kerjain dan dirilis kalau nggak Juni Juli gitu. Doain ya setelah single yang kemarin. Amin, Juli. Iya. Wah, ini bulan Juli berarti akan menjadi, kalau jadi akan menjadi single keduanya dari Yang kedua. Naga. Naganya Tahun ya. ini. Nah, single kedua tahun kita ini. untuk dan kita ngebahas sedikit single pertama selama karir solonya yang berjudul adalah Kita Beda. Kita beda ya? Kita yang beda. Kita yang beda. Ya. Kita yang beda. Nah, ini bisa diceritain sedikit nggak sih tentang lagunya? Kalau misalkan gua dengar sekilas nih Tapi tentang apa sih? Hmm. tentang kayak berbeda Beda hal. agama. Kayak kamu ya? Enggak. Udah enggak. Pernah ngalamin? Ada yang pernah ngalamin? Pernah sering banget. Saya mengalami. Bukan pernah, hobi. Oh, iya. Hobi. Emang kerjanya masalah aja nih. Jadi lagu Kita Yang Beda itu bercerita tentang sepasang kekasih yang sebenarnya mereka settle banget satu sama lain, gitu. Nggak ada masalah, bener-bener klop. Pokoknya secara relationship-nya mereka klop. Cuman ada satu hal prinsip yang akhirnya mereka harus mempertahankan prinsip itu dan memilih untuk berpisah. Itu aja sih sebenarnya. Aduh, Berarti sedih banget. Egonya nggak ada yang bisa ngalah nih ya satu sama lainnya ya. Ya mungkin bisa ego, bisa juga apa ya? Yang namanya prinsip kan kadang memang walaupun suka, walaupun memang cinta, walaupun happy ngejalaninnya, tapi kalau udah soal prinsip kadang-kadang susah disatuin sih memang. Susah bener sih mau nggak mau ya. Berarti itu namanya bukan jodoh. Bukan jodoh, tapi semoga Yes. Kenapa orang-orang tuh? di luar sana yang berbeda prinsip, Mm-mm. tapi tetap bisa sampai menikah. Ada juga. Tapi Iya sih. masalahnya Ada, nggak sih? banyak. Oh. Banyak kan? Tuh, ya ibu didukung. Ya, Gue mau ngejatuhin dikit padahal. Ya udah. Ada yang bertanya lagi? Karena kan tergantung orangnya kalau itu. Kenapa? Tergantung orangnya. Ada yang ya tergantung kesiapannya kan. Mau jalanin beda prinsip, mau berpisah supaya nggak terjadi perdebatan berikutnya, atau memang siap buat gelombang-gelombang gejolak-gejolak kecil karena perbedaan prinsip. Jadi tergantung orangnya aja. Ih. Nah, tapi kalau misalkan menurut Naga sendiri tentang sebuah perbedaan, haruskah kita, misalkan nih, gua sama dia nih kan ada hal yang berbeda. Haruskah karena saking sayang, gue udah sayang banget sama dia, udah nggak tahu lagi mau kemana. Tapi ada perbedaan yang nggak bisa dirubah atau dia nggak bisa berubah. Itu menurut Naga sendiri, haruskah kita yang mengalah atau mengalah dengan artian bahwa ya udah deh demi hubungan kita, gua yang ngalah deh nggak apa-apa deh. Tapi lu nyiksa batin kita. Itu Berat menurut ya. Naga tuh gimana tuh? Berat banget sih. Coba. Pertama Naga itu lah. Konflik ya. Salah. X. Nih, Gimana, Gilang, menurut Naga? permasalahan lu berat banget nih. Kayaknya kita harus tanya dokter Boyke nih, bro Gilang. Berat banget ya. Makanya lagu lu yang kita yang berbeda tuh mungkin dalam banget buat beberapa orang, karena ya itu perbedaan tuh akan banyak banget, entah dari cara pikir, cara pandang, atau apapun. Jadi makanya ini lagu ini berkesan banget. Nah, Ya. proses pembikinan lagunya berapa lama tuh?
Prosesnya, lagunya kan sebenarnya gue bikin tuh udah lama. Lagu ini udah pernah gue tulis untuk Firza waktu itu. Udah sempat dirilis oleh Firza juga jadi single ketiga di album pertama Firza. Album Ya, pertama Firza itu tahun 2015. ya Itu betul. terus 2016 dirilis jadi single Firza. Terus begitu 2020 gue balik lagi ke Alpha Records. Nah itu kan di Januari kemarin gue mengundurkan diri tuh dari Lila. Gue bilang, gue nggak mau terlalu lama nih antara meng-announce Naga Solo dengan rilis single barunya. Sementara kan nyari lagu tuh susah-susah gampang gitu. Betul. Jadi ya udah ada kepikiran tuh, ya udah kita remake aja nih katalog lagu-lagu Naga yang ada di Alpha Records. Nah, sementara 90%-nya kan hit-hit yang ada di Lila. Jadi kalau misalnya mengcover lagu Lila, kayaknya masih terlalu dekat nih. Masa udah mundur dari Lila terus jadi cover lagu hit Lila lagi. Jadi ya udah kita coba cover lagu yang pernah gue tulis. Dan kebetulan lagu kita yang beda ini secara notasi, secara penyampaian lirik juga cukup beda dengan lagu-lagu yang gue tulis buat Lila gitu. Jadi makanya itulah dia kalau prosesnya yang baru ini sih lebih proses arrangement, perubahan arrangement dari versi Firza ke versi yang Naga aja sih. Jadi menyesuaikan dengan versi lu aja kalau yang berbeda sekarang nih ya. Jadi Nah, kalau versi Firza kan versi piano walaupun akustik juga. Nah versi yang Naga nih lebih ke akustik gitar. oke. Nah, nih Naga nih, kan seperti kita semua tahu di sini, orang udah identik banget sama Naga tuh Naga Lila. Bahkan Aku tadi juga gitu. tadi tuh gue sempet celetot ya Naga Lila. Aduh lupa sorry, sekarang udah bukan. Nah, dan di komen juga banyak banget yang masih walaupun udah bukan di Lila, tapi gue masih menganggap Naga itu vokalisnya Lila. Nah, perasaan seorang Naga yang sudah bukan menjadi satu bagian band, tapi fans lu atau penggemar lu tuh masih mengidentikan lu dengan band sebelumnya. Ya itu kan nggak bisa dilepaskan begitu aja gitu. Gue dengan Lila 14 tahun sama-sama terus membangun 14 tahun terus kita membangun sebuah taruhlah merek gitu ya, merek Lila itu dari nol kemudian sampai 5 album dengan ya beberapa single dari setiap albumnya sampai akhirnya gue harus mengundurkan diri. Jadi nama Naga Lila sih buat gue no problem gitu. Orang mengenal Naga sebagai Naga Lila ya nggak masalah karena memang bener Naga Lila dari tahun 2006 sampai 2020 Naga Lila bener kan. Jadi nggak ada masalah. Jadi ya udah aja lah, ya udahlah biarin aja lah. No problem. No Iya, nggak problem. ada masalah. Karena brandingnya ntar akan naik. Lila naik juga, adanya naik juga. No problem. Ya bener-bener. Adanya naik juga. Nah tadi ini teman gue si Brigit nih Naga nih. Dia nih, kita tadi lagi iseng-iseng nyari. Kalau nggak salah tuh Naga tuh dulu tuh sebelum nama band Lila tuh pernah ada Di Cilacap. Cilapop ya nggak sih? Iya. Bener. Iya. Lagunya apa judulnya? Aku di sampingmu. Lu apa enggak? Aduh lupa. Itu tahun Tadi kita dengerin. tahun 2005 tuh. Tuh 2005. Iya, waktu Karena itu lagu ini tuh lagu ini tuh nempel banget di gua dan Brigit karena ini tuh jadi soundtracknya FTV. Ada mulu. Bahkan tadi gua lupa pokoknya ntar aja kita gini. Kalau Naga masih inget kenapa? kalau tahun 2005 udah dengar lagu Aku di Sampingmu di FTV, berarti ketahuan angkatannya nih. Aduh, pulang sekolah siang-siang tuh sambil makan siang sambil kayak ini. Udah gitu lagunya itu Cilapop lagi naik banget kan kalau nggak salah Ya, ada tiga lagu yang ditempel di cover di depan covernya. Salah satunya lagu yang dibawain sama lu Aku di Sampingmu itu. Ada Ya, Tito benar. juga. Wah itu Iya, Tito kan. Dan Benar. makanya tadi gue cek. Ini udah briefing. Udah briefing, kok. Gue yang nyanyiin itu. Oh yang lagunya ini gue sering kan. Oh ini lagunya gue baru tahu. Wah, Nah, itu lu bisa ceritain guys, kita flashback lah ke 2005 berarti udah sekitar 15 tahun yang lalu. Bahkan sebelum lu ada di Lila, lagu ini udah ada sempat. Iya sih, jadi Bisa ada di Cilapop. nggak banyak. Ini lagu ciptaan lu atau lagu ciptaan orang lain yang dinyanyikan sama lu? Jadi nggak banyak yang tahu bahwa awal gua masuk ke industri musik Indonesia itu justru sebagai penyanyi solo gitu. Jadi lagu Aku di Sampingmu itu adalah lagu gua tulis berdua sama sahabat gua, gitaris gua di band gua yang dulu, Radio nama bandnya. Apa namanya? Terus Radio. Oke.
Ya, radio tuh gue ngeband sama Raffi dulu, sama Raffi Ahmad. Sama Raffi Ahmad. Terus iya, iya. Aldiansa Taher, terus ada Denny Rumende, gitarisnya ada Oki, ada Ira, keyboardnya perempuan. Nah, waktu itu Super band juga mantep itu. itu band ini, band spesialis manggungnya buat acara cover boy waktu itu. yang isinya oke semua. Aneh. Ya udah tuh, akhirnya ya kan udah sibuk masing-masing juga. Akhirnya tiba-tiba si gitarisnya kirim lagu itu, Aku di Sampingmu itu ke acara pencarian bakat. Waktu itu namanya belum Trans 7, masih TV7. TV7. Masih TV7. Terus dikirim lagu Aku di Sampingmu, ternyata masuk finalis tuh lagu. Tadinya aku as a composer gitu, bukan sebagai penyanyi. Ternyata begitu sampai ke Sony BMG, waktu itu Sony masih merger sama BMG, disuruh ikut audisi buat penyanyi juga. Ternyata lolos juga jadi finalis. Akhirnya di kompetisi itu aku dua-dua itu sebagai pencipta lagu Aku di Sampingmu, terus sebagai penyanyinya juga gitu. Itu. Jadi emang itu lagu yang lu ciptakan dan juga itu menjadi langkah awal lu terjun di dunia industri musik di Indonesia tuh ya. Betul. Itu seberapa besar efeknya lu ada di album itu terhadap karir lu? Karena tadi gue baca komen-komennya juga, wah kangen Bang Naga nyanyiin Dolak atau nyanyiin lagu Aku di Sampingmu udah uang tuh. Ya. Jadi gue itu main ngeband itu dari sejak tamat SMA lah. Waktu SMA masih sekedar nemenin teman ikut festival musik gitu. Begitu tamat SMA, kuliah di Bandung, mulai serius tuh ngebandnya. Terus balik ke Pekanbaru, mulai lebih serius lagi sampai akhirnya memutuskan hijrah ke Jakarta untuk nganterin demo-demo lagu. Zaman itu kan nggak segampang sekarang. Maksudnya sekarang tinggal upload karya kita bisa didengerin banyak orang gitu kan. Kalau dulu kan semua orang bisa ngeliat. Benar. Kalau dulu kan harus cari produser, keliling, nyari kantor-kantor label tuh benar-benar usaha banget kan. Nah, kalau ditanya seberapa besar pengaruh lagu Aku di Sampingmu, andai kata lagu Aku di Sampingmu itu mungkin nggak masuk di cipta lagu populer itu, mungkin aku udah berhenti ngeband karena udah balik ke Pekanbaru. Udah pasti kita nggak lagi sama Indra Sinaga nih kayak kita nih. Itu benar-benar. Jadi pada saat itu udah berpikir, oh ternyata memang untuk hidup di Jakarta, aku kan anak rantau gitu ya, untuk di Jakarta bertahan aja ya cukup sulit gitu kan, cukup sulit sampai akhirnya, jadi kayaknya memang rezekinya bukan main musik. Tadinya berpikir gitu, ya udah kita lanjutin kuliah aja, pulang Pekanbaru pengen kerja yang lebih serius gitu kan. Tapi ternyata ada jalan cerita yang lain gitu. Ada jalan cerita yang lain. Jadi lagu Aku di Sampingmu tuh bisa dibilang titik baliknya aku di industri musik Indonesia. Berarti Cilapop tuh luar biasa tuh. Nah, ini ada yang nanya juga nih, Agar nih. Dari siapa tadi namanya, bentar? Dari Weni Apriani. Ini kan berhubungan juga sama karir lu di dunia industri musik Indonesia yang udah berarti udah 16 tahun ya. Kalau dibilang, udah 15 tahun. 15 tahun di awal dari Aku di Samping. Ini yang nanya juga, katanya, mau tanya dong Bang, apa sih strategi Bang Naga untuk tetap mempertahankan eksistensi di belantika musik Indonesia di tengah persaingan yang sangat ketat ini? Iya sih, kalau penyanyi baru nih bermunculan, banyak banget. Ada banget. Di situasi sekarang itu industri musik Indonesia tuh menurut gua oversupply sih, karena memang oversupply beneran ya, oversupply. Jadi demandnya ya kita ini gitu. Kita kan termasuk pendengar musik gitu kan. Terus supply-nya bayangin setiap hari, entah itu dari label, entah itu dari cover, entah itu dari teman-teman yang independen, entah itu bahkan sekarang dari kamar pun bisa produksi musik dan langsung ditayangin worldwide, seluruh dunia bisa lihat. Jadi benar-benar oversupply gitu. Nah, gimana sih caranya buat bisa konsisten gitu, buat bisa bertahan? Ya itu satu katanya tadi udah gue sebutin tuh, konsisten. Udah konsisten aja, benar, konsisten aja. Sekarang tuh kita nggak punya jaminan dan nggak bisa berpikir, oh kita akan rilis lagu A dan dalam 3 bulan atau 6 bulan ke depan lagu ini akan booming nih. Kita promo sedemikian rupa supaya lagu ini booming. Karena udah nggak bisa, karena benar-benar di dunia digital tuh nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan ruang. Jadi kita berkompetisi bukan hanya misalnya bulan ini ada 20 lagu baru. Bukan kompetisi dengan 20 lagu baru itu, kompetisi sama lagu 10-20 tahun lalu juga kompetisi sekarang di digital gitu. Jadi benar-benar ya udah konsisten aja. Karena lagu-lagu itu nggak akan mati. Mungkin lagu tahun 80-an yang udah lewat terkenal, udah habis, tiba-tiba ada penyanyi baru yang ngebawain pulang. Yang orang-orang mungkin ini lagu baru ya, ternyata lagu lama. Jadi lo harus saing-saing sama gituan juga ya.
Benar-benar. Ya, sekarang benar-benar apa namanya? Benar-benar persaingannya gila-gilaan. Terus ya tadi gue bilang benar-benar gak ada batas waktu, gak ada batas ruang. Intinya sih konsisten aja berkarya terus. Perkara lagu kita akan jadi sesuatu terus disukain orang tuh udah pasti ya, setiap karya, setiap lagu tuh pasti punya pasti ada yang Yang suka. suka. Pasti ada yang suka. Jadi perkara lagunya booming atau mungkin so-so atau nggak booming, nggak usah dipikirin sih kalau sekarang sih. Jadi kalau kita mikir Yang itu penting nanti jadinya, iya kalau kita mikir itu nanti jadinya jadi malas berkarya ntar. bener, bikin lagu nggak booming, bikin Iya, lagu. Kalau nggak pede dan juga menurut gue jadi lu benar. berkarya nggak ikhlas sih, nggak ikhlas aja gitu, bukan dari Iya, hati. iya benar. Jadi udah ikhlas aja, berkarya aja terus. Juga sih, nggak bisa gue nyanyi. Nah, ini dari tadi banyak banget sih yang minta nyanyi Aku di Sampingmu nih, Naga nih. Habis Boleh ini nih? ya? Iya, Boleh, masih boleh, masih boleh, ingat, boleh. Masih. masih ingat ya. Nah ini buat Boleh, boleh. dari Christine Dewi. Ayo dong abang nyanyi. Ayo dong Oke, abang oke, nyanyi. oke, oke. Oke. Ada Naga Holik Bangka Belitung. Hai Bang Naga. Alkapela ya. Akapela boleh sikat dong. Yo. Kulihat engkau diam, larut hening dalam sepi hatimu. Ku tahu engkau lelah, berat untuk melangkah, kemana arahmu? Tenanglah, tenang, aku di sampingmu selalu ada menjagamu. Tenanglah, tenang, aku di sisimu selalu ada menuntunmu. Dia lagi pulang sekolah, lagi makan sirup, nonton FTV dong. Soundtracknya ini. Iya. Iya. Jam-jam segini lagi bener, aduh, bener. Tapi emang kayaknya lagu-lagu gua tuh ditakdirkan untuk menemani FTV ya. Solonya FTV, lagu-lagu Lila juga kan soundtrack FTV juga kan. Bener. Gue mungkin bisa bilang Lila dan Naga ya adalah king of soundtrack FTV sih. Iya. Pasti bener. ada banget. Adem. Terus salah satu lagunya lagu Lila ini nama Naga yang gue suka tuh mantan kekasih. Iya. Terus yang untuk dirimu dengan Bernapas tanpamu. Oh iya, bernafas tanpamu. Itu bernafas tanpamu tuh kalau gue lagi galau nih, terus hujan kayak men galau men. Oh, bayang lagi nonton FTV terus tiba-tiba ada cewek lagi jalan kesenggol sama mobil jatuh Ya, terus keluar lagunya Magic gitu kan. Magic, iya bener Magic. Gue baru semua si cewek itu jual gorengan, cowoknya bos, Iya bener kan ya. terus apa kayak gawat Kan ya. Tapi emang itu mantep. Namanya setiap band tuh ada cara-caranya. Cuman tapi kan ada nggak sih kayak sorry karena pada masa itu menurut gua lagu-lagu yang ada di FTV itu apa ya kayak pasti ada statement negatif lah dari orang-orang kayak ini mah lagu alay, ini kalau di Nah itu saat lu di Lila waktu itu ada nggak komentar-komentar seperti itu yang membuat lu jadi pusing apa kok lagu gue dibilang alay, lagu gue gini? Gak gue pikirin sih. Kalau komentar-komentar gitu pasti ada lah. Jadi setiap karya yang kita rilis, kemudian setiap karya yang mungkin terafiliasi dengan sesuatu yang kalau boleh dibilang TV kan pada masanya viral banget kan? Viral gitu. Ada pagi, ada siang, ada tengah malam gitu kan. Terus kebetulan lagunya dipakai terus ya terafiliasi lah dengan sesuatu yang viral diomongin orang. Jadi komentarnya pasti macam-macam gitu. Ada yang suka, ada yang bilang alay lah, ada apa. Kadang-kadang gini loh, karya yang bagus pun
sesuatu yang perfect sempurna pun ketika overrated kan juga kadang-kadang orang dengarnya juga ya kok ini terus sih gitu. Ada efek Ya, seperti itu betul juga gitu. juga. Hmm. Makanya banyak juga stigma orang-orang yang mendengarkan sesuatu yang kesannya walaupun sebenarnya indie itu bukan genre gitu ya. Orang yang mendengar Hmm. sesuatu yang ini kayaknya gems banget, ini kayaknya berlian banget nih gitu. Dia temukan, dia dengar, wah ini keren banget. Begitu viral dia jadi nggak suka lagi tuh banyak loh yang kayak gitu gitu. Banyak. Banyak tuh. Gitu. Banyak. Ketika orang belum banyak denger, gue suka banget. Ya kan, ketika overrated, orang udah mulai banyak Nah, mendengarkan. lagi. Udah langsung udah. Udah seru lagunya nih. Udah nggak se-eksklusif. Kayak misalkan ada satu Oh lagu iya yang benar. menggambarkan perasaan gue banget ketika gue lagi merasakan sesuatu yang sama seperti lagunya, gue mendengarkan itu. Tapi ketika mulai banyak orang yang punya perasaan yang sama terus mendengarkan lagu itu kayak gue gak cari lagu lain lagi aja deh buat menggambarkan perasaan gue deh. Tapi ya itulah namanya lagu, pasti dimanapun ada yang suka, yang mungkin contohnya kayak gitu. Iya pasti. Jadi setiap karya tuh pasti ada yang pro yang kontra tuh justru bagus. Berarti kan karya kita diperhatikan sama banyak orang. Betul. Benar. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Diahumi 14. Abang Naga, Halo. hal apa sih yang memotivasi Abang untuk selalu produktif setiap saat? Wih, manis. Mantap nih pertanyaannya. Dari siapa? Dari Diahumi. Diahumi 14. Halo dia. Yang memotivasi karena cinta dengan apa yang dikerjakan gitu. Karena memang cinta, kalau kita udah cinta dengan apa yang kita kerjakan itu kita ngerjainnya udah tidak ada rasanya beban gitu ya, beban pikiran segala macam. Kita jalannya fun, kita jalannya senang. Terus kita juga punya semangat, punya spirit untuk bikin lagi karena memang suka. Jadi menumbuhkan rasa suka dan cinta dengan apa yang kita kerjakan itu aja sih sebenarnya. Jadi menumbuhkan rasa cinta dari hati, ikhlas. Ya dong. Bayangkan kalau kita lagi jatuh cinta, lagi pacaran gitu ya. Mau misalnya ceweknya di Tambun, kita di Jakarta dijemput juga kan, tetap baik-baik aja. Kayak beda planet, kayak bodoh amat. Iya kan? Kalau namanya udah cinta, kejar terus, mau debu, mau Iya kan? Makanya iya, sama dengan kerjaan juga kita. Kalau kita udah cinta, apapun akan kita lakukan gitu untuk mewujudkan si kerjaan ini, si hal yang kita suka ini. Betul. Nah, terus ini juga ada lagi yang nanya dari Ilham_Aeroplanino. Nah, ini Halo kita Ilham. ngebahas tentang naga di Cilapok, aku di sampingmu, Robek itu juga selama naga di Lila, terus setelah cabut. Nah, ini ada yang nanya nih, Naga, kan lu sekarang bergabung bersama Adaben, yang bisa gue bilang adalah salah satu band yang lagu-lagunya itu menjadi soundtrack percintaan, soundtrack kehidupan, atau segala macam, banyak anak muda yang tumbuh di zamannya Adaben. Dan lu menggantikan seorang Doni yang dia sama aja kayak lu di Lila dan Doni di Naga yang Doni Adaben tuh iya, Doni di Adaben udah gitu banget. Apalagi yang kau masih kekasihku kayak gitu-gitu, dengan tone suara lu yang sama Doni menurut gua agak berbeda. Lu menggantikannya di Adaben, apa rasanya? Rasanya apa ya? Yang jelas yang pertama gue harus sampein dulu alasan kenapa gue mau bergabung dengan Adaben itu. Karena memang gue menemukan chemistry dengan personil yang lain gitu kan, dengan style musiknya, dengan style berkaryanya, terus dengan style diskusinya, semuanya gue nemuin chemistry-nya. Jadi terus dalam posisi juga pada saat itu Adaben sendiri udah 2 tahun tanpa Doni gitu kan. Doni udah mundur dari tahun 2017. Kemudian yang aku pikirkan kalau Adaben ini kan memang punya karakter, menurut gue ya, lagu-lagunya tuh indah gitu, lagunya tuh bagus, punya karakter baik secara notasi maupun lirik, terus lagunya tuh familiar sama kita tuh, apalagi yang generasi gue gitu ya, tuh kayaknya bener-bener familiar gitu, setiap lagunya diputerin langsung bisa nyanyiin. Jadi sebenarnya beban sebagai frontman Adaben itu menurut gue sih bukan menyanyikan lagu yang lama ya, walaupun ya itu lagu yang lama tetap dong harus dinyanyikan dengan bagus, dengan baik gitu.
Tapi begitu perform tuh, kalau kita perform lagi di atas stage tuh, lagu-lagunya menurut gue sih auranya punya aura tersendiri sih. Kayak bisa Tuh, apa ya, bisa bikin, gue udah sempat beberapa kali manggung dengan ada band. ya, Setiap kita manggung itu puluhan ribuan orang tuh, setiap hampir hampir 10 lagu kita bawain itu mereka bisa nyanyi semua gitu. hampir Itu semuanya punya bisa nyanyi. hampir semua Apalagi bisa kalau udah nyanyi nyanyi. bareng-bareng tuh bikin merinding. Betul, langsung kayak, Iya, Mantap. itu justru yang jadi PR buat gua dan teman-teman ada band adalah karya kita selanjutnya gitu, karya-karya kita ke Nah, depannya gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau karya-karya yang udah ada, ya itu udah jadi sesuatu gitu kan, udah jadi apa namanya, udah jadi identitas yang kuat ada band. Nah, karya ke depan ini jadi PR kita sekarang. mantap. Nah, kira-kira kalau misalkan kan untuk naganya sendiri, insya Allah 2 bulan lagi akan mengeluarkan single terbaru. Amin. Kalau untuk di Ada Band, akan ada apa nih? Kejutan nih. Karena Brigit pengen kejutin nih sama lagu-lagunya Naga di Ada Band. Kejutannya. Kalau yang solo kayaknya sih mungkin bukan kejutan sih ya. Gue masih menulis sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang baru saja terjadi di gua gitu ya. Baik gua dengan Lila, terus perjalanan gua yang baru, itu masih itu sih. Kalau dengan ada band, kita udah punya demo tuh sekitar 10 lagu baru. Terus ada ya 25%-nya ada band versi yang sebelumnya, 25% ada band versi yang sekarang, 50% lagi itu kita masih nyari-nyari ini musiknya mau arahnya kemana gitu sih. Yoi, kita doain sih yang terbaik buat Naga. Sukses. Terus solonya, banyak ada bandnya. Nah, ini kita mau lempar pertanyaan lagi. Dari Suhaini. Apa tuh? Coba dong Bang, kira-kira ada gak nih Bang Naga bersama ada band bisa featuring sama Lila kalau pandemi ini sudah berakhir. Aku mau lihat di suatu acara Bang Naga fit sama Lila dan juga ada band di satu panggung. Waduh. Gitu ya. Perasaan Bisa jadi banget. orang vokalis yang pernah di beberapa band tuh ditanyain kapan bisa manggung sama bandnya Bang? Kapan ini bisa Yang ditunggu paling ditunggu banget tuh. ya. Kira-kira itu akan terjadi gak? Lu ibaratnya bisa. kayak Morrissey Smith cuy. Saya banyak Ya, Morrissey sama The Smith ya. Yoi. Mungkin sih, Gimana? mungkin banget sih, mungkin banget satu panggung ada band sama Lila tuh sangat mungkin terjadi, dan gue tunggu-tunggu juga. Mudah-mudahan, makanya kita berdoa sama-sama nih, COVID-19 situasinya sekarang bisa cepat selesai. Amin. Jadi teman-teman performer, teman-teman IO juga bisa bikin event lagi, karena kan pekerjaan yang kita performer nih agak paling susah nih sebenarnya nih gitu. Kalau yang lain, taruhlah misalnya rame-rame di bandara atau rame-rame di mana segala macam. Itu kan unofficial gitu. Iya. Unofficial. Sementara kalau kita buat konser official itu kan kayaknya kesannya gimana gitu. Kayak agak lebih sulit sih, agak butuh waktu lebih lama juga nih, bisa nonton konser lagi atau bisa manggung lagi gitu. Nah, nih Naga, kita ngebahas tentang si fenomena COVID di Indonesia. Ini kan kemarin nih ada salah satu mall, mungkin lo udah baca, salah satu mall yang di Ciledug sana, yang buka, yang bikin rame itu Ben. Nah, menurut komentar seorang Naga, itu gimana tuh lihat fenomena orang Indonesia nggak takut-takut, ya bingung gua. Aduh, susah nih. Komentar. Ya balik lagi sih, kalau gue ngelihat dari sisi harus lihat dari banyak sudut pandang sih ya. Harus lihat dari banyak sudut pandang, karena kan memang kita kan selalu dibilang kalau tidak ada kepentingan yang luar biasa di rumah aja gitu, jangan keluar gitu kan. Ya mungkin buat beberapa orang itu penting gitu loh. Buat dia mungkin kita kan nggak tahu yang datang ke sana memang bisa aja mungkin yang jualan gitu kan. Iya. Atau pengen beli sembako, pengen beli kita di rumah. Iya kan? Atau dia butuh apa gitu ya yang memang akhirnya harus keluar, atau mungkin kalau dia nggak ke sana justru dia di rumah stres, sakit, bisa aja kan gitu. Jadi serba bisa. Apalagi ibu-ibu ya. Jawabannya diplomatis sekali, luar biasa. Jawabannya luar biasa. Ya. Ini Naga ini kan pulang kampungnya harusnya kalau Lebaran ke Pangandaran. Ya. Berarti tahun ini udah nih di Jakarta aja nih. Ya, akhirnya tahun ini perdana aku nggak mudik ke Pekanbaru. Tahun lalu tuh mudiknya ke Prapat, Danau Toba. Harusnya
harusnya tahun ini ke Pekanbaru, tapi karena situasi yang sekarang akhirnya ya bersabar dulu buat nggak mudik dulu. Rumah dulu aja. Rumah dulu aja ya. Apa Ya yang bersabar dikangenin dulu sama aja. tuan rumah? Naga. Kan nih fix nih nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa pulang apa segala macam. Dan ini menjadi Iya. bulan puasa yang berbeda daripada bulan puasa sebelumnya. Oh iya sih, beda banget ya. Beda banget. Gue sih kayak vibe bulan puasanya kayak nggak terlalu kurang dapet. Udah tinggal dua hari lagi tuh nggak berasa apa-apa. Perasaan kayak baru Ya puasa tapi seminggu yang lalu tetap kan maknanya dari dalam hatinya, niatnya puasa, terus hasilnya nanti pas Lebaran kita ya ini bener-bener kalau gua bilang sih puasa tahun ini bener-bener melatih, menguji dan jadi juri diri sendiri. Woi, mantap. Iya bener juga, kita sabar, aduh nggak bisa keluar, nggak bisa beli baju, nggak bisa bubar cuy, Iya nggak bisa bener. bubar pasti tuh. Benar. Akhirnya kalau yang dikangenin pas Lebaran tuh kumpul-kumpul sama keluarganya, terus lihat-lihat ponakan-ponakan. Sekarang kan ponakan tuh udah makin banyak gitu kan, ponakan-ponakan kecil-kecil. Terus biasanya kalau di komplek di rumah Pekanbaru itu setiap jam tuh ya banyak anak-anak yang keliling ke bertamu dari satu rumah ke rumah yang lain tuh mereka yang mereka pengen tuh memang angpaunya gitu kan. Satu hari gue sampai bisa itu nih anak gue 1 minggu di sana nih anak tiap hari datang terus nih. Kayaknya dia udah bikin list tuh. Ya, di rumah ini keluarganya pada datang semua nih, di rumah ini datengin deh, bener. Bisa aja bocah pengen sih gue kayak gitu sih, jangan diulang. Ngapain minta duit, lu yang ngasih duit. Enggak mesti minta duit tidak lu. Ya, gitu kalau gitu. Naga sekali lagi terima kasih udah dari Instagram bersama kita. Sukses buat karirnya. Amin. Kan mau single baru juga ya? Ya. 2 bulan lagi akan ada kabarnya, akan ada single baru lagi. Nah, sebagai penutupan perjumpaan kita hari ini, boleh nggak nih nyanyiin single solonya yang berjudul Kita yang Berbeda ya? Boleh. Oke deh kalau begitu. Sekali lagi, Gilang terima kasih. Brigit juga mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Naga yang udah ngobrol-ngobrol seru bareng sama kita hari ini. Dan ini dia IP Sinaga. Ref aja ya. Thank you. Lu aja. Aku semuanya yuk. Tuhan kita cuma satu, kita yang berbeda hingga tak mungkin menyatu. Cinta yang terluka, ku terima semua ini sebagai rahasia. Biar ku simpan selamanya kau di hatiku. Thank you, Gilang, Brigit, makasih. Semuanya. Thank you, sampai ketemu lagi. Sehat selalu semuanya. Wah, gila udah beres baru 100. Gimana? Iya deh. Tadi Bang Naganya nyanyi loh. 2 lagu. Lagu lamanya dia yang solo sama yang solo sih. Solo. Apa? Solo. Mungkin di Jogja. Enggak, di Jakarta dia. Di Jakarta. Oke, tadi kita udah nanya ada berapa orang tadi? Banyak yang bagus-bagus tadi. Ya, pokoknya ntar yang ada 2 sampai 3 orang yang nanya dan pertanyaannya oke banget, keren banget. Itu akan masing-masing berhak mendapatkan 1 buah masker. Nanti akan di DM sama adminnya dari trans_TV_skop. Ini adminnya sih dia. Enggak, udah. Kamu yang sering update Korea kan? Kamu, aku. Soalnya banyak yang komplain. Kita lihat ini. Oh, atau barangkali, nah kan dengan si Bang Pesinaga udah selesai nih. Nah, sekarang kita giliran gantian nih viewers. Siapa tahu ada yang mau chit-chat sama kita. Coba kita tidur. Tuh, ada Christina Dewi no. Tadi dia nanya juga. Kita tanya lagi deh, kita ajak. Oh iya, Christina Dewi sama siapa? Ada 3 orang. Bentar banget sih, Kak. Iya.
Halo. 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 Selamat sore. Selamat, Selamat kamu sore. live di Instagramnya Trans TV. Terima kasih, Kak. Iya, dengan senang hati. Dengan siapa dan di mana? Dengan Christina Dewi di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Nggak bisa lebih jauh apa? Kan kayak gitu ya, di mana? Di Arab kayak Christina Dewi di Pulau Fiji gitu kan. Jauh. Christina Dewi, ini lagi di rumah aja kan ya? Dalam mana ya? Iya, Kak. Lagi libur, Kak. Ini lagi Libur. libur. Soalnya kan habis dinas, Kak, di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Aduh, Pas banget nih. ini terdepan nih. ya. Garda terdepan. Garda terdepan. Cuy, ngurusin yang kena COVID nggak cuy? Iya dong, Kak. Pastinya. Kan kebagian. Di rumah sakit mana nih? Iya, di rumah sakit mana? Rumah sakit Citra Harapan, Kak. Citra Harapan di Cila mana? di mana tuh? Bekasi, Kak. Bekasi. Bekasi. Wah, repot ya bolak-baliknya ya. Iya dong, Kak. Repot pakai paspor. Gimana nih Mbak kesannya mengurus orang-orang yang Terkena COVID nih. Oh, Kan Mbak sebagai yang ada di lokasi, perawatnya ngeliat langsung. Itu gimana tuh? kalau kesan pesannya sangat banyak sih, Kak. Kalau yang misalnya yang senangnya itu bisa membantu, bisa menolong. Tapi kalau misalnya dukanya kan harus terpisah dengan keluarga, terus komunikasinya pun terbatas gitu, Kak. berarti kamu juga nggak pulang apa gimana nih? Apa, Kak? Mama. Kalau kamu kan tadi bilangnya di rumah sakit. Iya. Ya, itu nanti Iya. apa namanya? Tetap bisa pulang atau misalnya di rumah sakit berapa hari baru bisa pulang? Oh, iya di rumah sakit seminggu dulu, baru setelah itu pulang lagi ke rumah gitu, Kak. Ada jedanya. Ikut cuy, di rumah sakit cuy. Seminggu. Iya, Oke. iya. Kamu berhak mendapatkan masker keren ini ntar ya, dikirimin ya. Mau warna Ya, hitam terima atau warna kasih. biru? Warna hitam mau warna biru? Warna hitam dong, Kak. Warna hitam. Warna hitam. Ya. Pilih. Itu mah dia. Iya, iya. Cuy, capek banget nggak cuy ngurusin Iya, yang capek kena banget. corona? Kalau dibilang capek, pasti capek. Tapi kan itu udah tugas mulia, Kak. Kan udah ada sumpahnya, gitu. Wow. Aduh, keren sih, emang keren banget ya. Nah, lu berarti udah 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan apa 2 bulan ngurusin yang kena COVID? Corona. Ada 3 bulan ada? 3 bulan, hampir 3 bulan sih, Kak. Hampir 3 bulan ya? Nah, Iya. selama lu 3 bulan lu menangani kasus COVID, ada nggak satu kasus yang membuat lu akhirnya sampai nangis, sampai sampai sedih-sedih banget gitu, sampai kayak, ini kok sampai begininya sedih banget gitu, ada nggak? Ada sih, Kak. Yaitu yang di sini, yaitu pas lagi di COVID-nya ini aja sih, Kak, yang paling mendalam banget. Yang terasa sakit banget. Ya segitunya. Jadi Iya. ini libur sampai kapan nih Christina nih? Libur sampai Minggu, Senin balik lagi. Senin masuk lagi, seminggu lagi. Iya. Wow, mantap. Kita doain semoga Christina dan teman-temannya yang ada di rumah sakit sehat terus, Semangat. Amin. dijaga imunitas tubuhnya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, biar keren nanti maskernya dikirimin deh. Amin, terima kasih. Mbak Christina ada pesan nggak buat Ya. orang-orang di luar sana, buat masyarakat? Oh iya, karena Mungkin- karena nih gini. Bahkan sebagai yang Perawat. perawat nih, ini kan lagi ramai banget hashtag Indonesia terserah. Nah, menurut Mbak Christine nih, yang menangani para kasus yang terkena COVID, tuh orang-orang yang ngetek Indonesia terserah tuh gimana tuh perasaannya? Pasti sebel banget ya. Pasti sebel banget kok, apalagi disuruh tinggal di rumah pun mereka masih ngeyel-ngeyel banget, Kak. Kan cuma tinggal di rumah Iya, kan? bener ya. Iya, padahal kita pengen di rumah tapi kan nggak bisa, harus bekerja di rumah sakit gitu. Itu tuh keren aja emang Mbak gitu. Jadi nambah pekerjaan kami, harusnya bisa berturun, bisa berkurang, ini malah bertambah karena merekanya keras kepala gitu, Kak. Di rumah sakitnya yang di tempat kerja Christina, kasusnya setiap hari itu meningkat kah? Atau stabil segitu-segitu aja? Stabil aja segitu-segitu aja sih, Kak. Oh, paling banyak tuh dalam satu hari ada yang datang, ada yang korban berapa banyak? Paling itu 15-20-an, Kak. 15 sampai 20. Ya, Banyak yang itu baru satu rumah sakit loh. Iya, makanya butuh Iya. ekstra, Kak. Iya, makanya ntar dikirimin deh. Dikirimin sama fotonya dia boleh kan Iya, ya? tambah semangat untuk Mbak Christina ya. Dikirim sama Terima foto juga. kasih. Semangat.
Ya udah kalau gitu Christina Dewi, terima kasih. Terima kasih banyak. Ntar kasih. akan di DM ya, akan dimintain alamatnya untuk dikirim. Oke, terima kasih. Halo. Nah, teman-teman semua, tadi kan kita udah live sama garda terdepan banget nih, salah satu garda terdepan. Wow, itu Apa rasanya cuy? apa rasanya ya, kayak Padahal tapi kita, nggak bisa ngomong. padahal kita cuma disuruh di rumah. Kita disuruh di rumah doang loh, Tapi nggak kita malah kemana-mana. Tapi kita malah nggak kemana-mana. Kenapa tuh? Yang mana? Saya mau dong masker. Mau maskernya. Dari tadi banyak banget orang yang komen, mau dong masker TV, mau masker TV. Jangan bisa dapetin ya. Cukup komen atau kasih pertanyaan atau juga live bareng kita, jadi Live join bareng kita. request. Yo, itu ada yang nanya, mul.h, live-nya tiap hari nggak nih? Coba tiap hari Live apa? 1 minggu sekali. Minggu sekali bang. Kemarin dong. Kemarin kalau minggu ini spesial. Oh spesial. Oke. Berarti lo harus pantengin Instagramnya dari @transtv_store karena setiap uploadannya dari Bahas bareng Trans TV, itu lo punya kesempatan untuk mendapatkan 1 buah masker keren dari Trans TV. Caranya gampang, lu cuma tinggal ngelempar pertanyaan untuk si talent atau bintang tamu yang hadir di acara Bahas bareng Trans TV di episode selanjutnya. Ya, hari ini kan ada bareng sama Naga ya, ex dari Lila, dan juga sekarang jadi vokalisnya ada band dan juga bersuara karir. Tadi udah ada tiga pertanyaan, 3 yang nanya, dan nanti masing-masing akan mendapatkan 1 buah masker keren Trans TV. Ada 2 warna apa aja Brigit? Warna biru, dokter. Dan juga warna hitam. Sama-sama kita dong, kakak dari Sulawesi Barat. Halo Sulawesi Barat. Hai Sobat. Bos, live-nya Vici aja, pakai es nggak? Biar dingin. Iya. Gue tenang, gue ngebelokin, gue ngelurusin sendiri. Iya. Tenang. Dengan kata-kata ya. Bahas dong, orang ngasih sembako isian mie instan, padahal setahu gue mie instan nggak Nggak masuk masuk 9 bahan pokok. Mungkin Tapi orangnya kan itu mungkin yang paling gampang diolah. dimasak di situasi kayak situasi gini. seperti ini, makanya Ah, Indonesia. Salam Mas Mbak dari Apa tuh? Magelang, Jawa Tengah. Dari Magelang, selamat malam. Mau dan maskernya yang paling bagus di Anti Siregar _29. Ntar di next Cilegon, Tarakan, Tasikmalaya. Apa? Waduh, banyak. Cilegon. Gue juga di Cilegon, Jessica Waninda. Coba diajak ini dong, diajak live dong. Jessica Waninda, diajak live dong, mau nggak? Halo, jodohnya di mana Jessica? Siapa tahu kita nggak ketemu. Cilegon. Nggak ketemu. Mau gue nggak ada. Kalau Kak, waduh di Aduh, Halloween. ya Allah. Padahal dari tadi aku udah ngirim pertanyaan. Baca aja, Maaf ya, mau baca. Bali hadir, stay safe Nah, semuanya. kalau misalkan lu pengen baca pertanyaannya, karena kalau di live Instagram kan tutup. Benar, soal jalan tuh. Jalan. Paling enak itu lu ngasih pertanyaannya di feed Instagramnya Trans TV. TV. Lu kolom komentar itu ditanyain. Aku pernah masuk di Trans TV, Kak. Oh iya. Masa? Bagian apa cuy? Bagian apa nih? Join dong. Mau ya join ya. Ayo. Join request live dong. Coba gue dari Serang Banten. Ya. Iya Coba dong. live dulu. Coba live dulu. Mau gue apa lu nih? Bagi ya. Ya udah. Lagi. Coba siapa tadi namanya? Jessie. Nggak mau, dia nggak ada. Jessie kan nggak mau, malu ya Jessie ya. Coba. Sambil aku lihat nih Ah, nggak ada. Ya udah deh, nggak ada. feed kita. Oh ada. Ada nggak? Nggak ada. Jessica, ayo. Vialita Sari, hai kak, sapa aku dong. Udah disapa ya. Lulusan SMK bisa nggak kak? Lulusan TKJ bisa coy. Ya ada nggak bisa di dunia. Nyium sikut sendiri doang nggak bisa. Nggak bisa. Malu. Hah? Malu aku? Ih, gak usah malu. Aku juga malu. Bandung hadir nggak? Malu aku hehe. Bandung hadir, Bandung. Nggak apa-apa banget. Mah ada mang lagi. Damang, darah gua. Badan naon? Jadi, nah, Itu aja yang gue tahu sih. kamu kan dulu juga tinggal di Bandung kan? Tinggal di Bandung Bandung juga. Bandung Coret. Jatinegor. Indah sih. Indah aja. Ya. Sini video aku kata harus ada orang dalamnya kak. Apa daya di Jakarta ngerantau sendiri? Enggak. Kalau lu punya Banyak skill. banget. Iya benar banget. Kalau Dan punya kalau skill, pede harus percaya diri itu penting banget. Rawati Rombesarira. Gimana caranya biar dapat hadiah? Lu bikin pertanyaan untuk apa tadi talent ketemu bintang tamu yang hadir di
bahas bareng Trans TV. Pokoknya seminggu ada sekali. Di situ lu bikin pertanyaan aja karena kita akan ada sekitaran 10 masker yang akan dibagi-bagi. Wow. Makanya kalau misalkan ada mau masker lagi, ayo join live Instagram bareng sama kita ya. Ada lagi nih dari Putri Dewi, semoga semua segera berlalu ya pandeminya. Amin. Kalian bisa biar bisa liburan ke Bali ya. Oke, ditunggu. Udah ngomong soal liburan. Git, lu habis pandemi corona gini, ada tempat gak yang pengen lu datengin? Lu wajib banget datengin. Pasti dong. Apa itu? Udah ada jawabannya, Bali. Dasar Tapi lu. pengen keliling-keliling Bali dan Banda Neira di Maluku. Pengen banget. Waduh, Banda Neira sih. Kayaknya enak sih pantai. Tapi gua pengen hidup di puncak. Pengennya apa? Pengen Di puncak? pengen hidup di puncak kan puncak aja gue. Men. Puncak yang dekat aja. Iya, puncak kayaknya ke puncak tuh enak ya, kayak ngeliat gunung, lihat tapi hutan, ini nggak sih dingin. Kayak kering dua alam ya. Gak usah jauh-jauh lah puncak aja. Bisa dari puncak bukan Ancol dan panas. Apa tuh? Aldi Winaraga lagi nonton Trans TV ada Pemersatu Bangsa. Siapa? Oke, Tante Erni. Iya, Pemersatu Bangsa tuh. Tapi gue bentar lagi pasti dendam di Brownies. Gue liat kita aja dendam. Ada yang bilang Vialita Sari pengen kerja kayak kakak deh. Wah, bisa sih. Gimana tuh kak pesannya? Pengen kerja apa nih? Pengen kerja kayak kakak? Kayak gue mah kerjanya kayak gini. Kayak gini. Ngomong, ngibur. Apa Ayo nih? kita pilih-pilih lagi. Mau, wah udah banyak nih. Putri yang Dewi tuh, request. coba Putri Dewi. Coba. Tadi katanya dia mau ke Bali gitu ya, mau nyuruh kita ke Bali. Coba, benerkah? Kalau misalkan pandemi beres, dia akan mengajak kita ke Bali. Bali ya ditunggu loh Kak Putri Dewi. Tapi jalan Bali, men. Maksat. Iya benar. Ya, iya. Biar relax jalan-jalan ke pantai. Ubud. Bali ya, itu kan kami jalan pantai, Ubud bisa celingan, itu bisa hilangin penat. Hilangin kemiskinan bisa nggak? Soalnya kalau ke Bali juga harus ada uang. Itu dia. Kalau nggak ada Kalau duit, nggak ada duit mah harus ya. kemana-mana bro. Kita ngegembel. Coba. Kenapa sih nggak woi, Beda nih. TV lain bos. Bentar. Salam Bali, ini Putri Dewi tadi. Halo. Putri Dewi. Kalau tuh, Ya ditutupin, jangan ditutupin dong Kok Putri. ditutupin sih? aduh. Jangan. Oh beneran di Bali. Di Bali. Oh, kangen banget. Putri, selamat kamu sudah live di Instagram Trans TV Trans TV. Dan kamu berhak mendapatkan masker yang akan dikirim ke Bali. Amin. Thank you. Mau sini Kalian- yang antar. Bali. Kenapa? Tapi mau diantar sama kalian ya. Iya, aku yang antar kok. Boleh, Aku asal yang antar. Aku asal boleh. kasih tiketnya aja. Tapi belum boleh dong, nunggu biar kelar dulu semua. Di Bali Siap. lagi hujan. Putri, Bali gimana Bali nih? Sepi kah? Rame kah? Bali masih sepi banget, apalagi kayak Kuta, bagian-bagian Nusa Dua itu yang biasanya macet banget. Itu sekarang lengang banget. Cuman sih di Bali sekarang khususnya Denpasar udah ada PKM, pembatasan keramaian gitu, sejenis kayak PSBB tapi belum sampai PSBB. Tapi cuman wilayah Denpasar aja. Iya. Tapi kita tetap jaga jarak semua gitu ya, nggak pakai masker, kena denda, sanksi sosial kayak gitu-gitulah di sini untuk menyadarkan masyarakat biar bahwa pakai masker itu penting banget gitu. Yoi, bener banget. Nah, ini kan, dulu, mau nanya. Mau nanya, Masuk, Putri masuk, tempatnya di mana nih? Di Balinya di mananya? Aku di Denpasar Timurnya, perbatasan antara Pasar Seni dekat Ubud sama Denpasar. Tuh. Jadi- Nah, Mantep, enak banget. di Bali ini Lebar ke berarti bawah. kerjaan di rumah ya, WFH juga? Apa gimana? Iya, lagi di rumah aja karena aku kan kerjanya di salah satu di fitness center, sedangkan di Bali itu kan nggak bisa kalau terlalu rame orang, jadi kita tutup dulu sementara. Udah seberapa bosan dulu di rumah aja nih? Aku dari bulan apa ya? Maret tanggal 25 sih start sampai sekarang belum kerja lagi. Wow, udah hampir 2 bulanan ya. Bosan gak sih? Bosan banget gak sih? Bosan banget. Apalagi kita biasa kadang kan olahraga di ini ya tempat kerja di fitness center gitu, ketemu teman-teman. Jadi semangat gitu. Kalau di rumah bawaannya mager, lihat kasur pengen tidur mulu. Jadi kaum rebahan ya. Nah, untuk Iya. menyiasati
Lu kan mungkin kan karena lu kerja di fitness center kan pasti udah pasti lu ketemu banyak orang, harus keluar tiap hari. Lu harus di rumah aja yang membuat lu tidak bisa kemana-mana. Apa ya, hal apa yang lu lakukan untuk menghilangkan kebosanan yang lu lakukan di rumah? Ngapain aja? Aku ikut ini sih, pakai olahraga lewat virtual gitu ya, Zumba bareng-bareng. Jadi teman-teman di Bali lagi kayak gitu. Jadi bareng-bareng janjian jam berapa gitu kan. Kita lewat Facebook sih. Jadi memanfaatkan banget sosial media untuk sekedar ketemu wajahnya. Oh mereka sehat sih gitu. Mereka baik-baik aja, itu udah cukup sih untuk saat ini. Gokil. Ada lagi mau tanyain? Udah sih. Udah. Kalau gitu terima kasih Putri. Terus Itu pasti ada mamanya ya. Sehat-sehat semua, olahraga aja sih yang penting. Ya, salam sama orang tua di rumah, salam sama keluarga di rumah, stay safe, jangan lupa jaga imunitas, jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget ya. Oke. Thank you buat kalian. Thank you Putri, bye-bye. Yo. Nah, gampang banget. Tadi yang nanyain gimana sih caranya pengen dapetin masker? Gampang. Gampang banget. Tinggal kalau nggak kasih pertanyaan yang menarik pastinya. Enggak, langsung aja join bareng deh biar nggak beda cincang ya nggak sih? Betul. Join bareng kita. Karena kita masih ada waktu sekitaran 2 detik lagi. 2 detik Satu lagi. selesai. Coba Satu lagi, kita lagi. lihat lagi. Baca lagi. Di rumah. Yang mau kirim-kirim salam Iya. buat orang tuanya, buat nyapa kek lah. Buat pacarnya. Buat pacarnya yang udah lama gak ketemu kan ya. Kamu gimana nih selama pandemi ini, kisah perpacarannya gimana? Baik-baik aja. Baik-baik aja, nggak ada selisih paham kayak, kok kamu gak mau nyamperin aku sih gitu? Enggak ada dong. Kalau kayak gitu kan harus kerja sama, bikin iya. plan kapan ketemunya. Selama- Bagaimana dengan Gilang? Langsung aja. Bagaimana Gilang? Kalau menurut saya sih agak susah nih emang ketemunya nih. Oh, kenapa nih? Karena kan saya Jauh. cuma Depok, jadi harus naik umum kan, naik kereta kemarin ada Iya, yang jadi saya jangan. agak worry juga. Coba kita kembali di komen-komen. Kasih pertanyaan romantis bisa? Bisa. Halo, selamat sore. Siapa namanya tadi? Bisa. Selamat sore. Oke, mungkin dia malu. Tadi Muhammad Suhaimi nih. Tadi Muhammad Suhaimi juga nanya. Oh, iya. Suhaimi ya juga yang nanya kita tentang naga tadi kalau nggak Oh salah. iya tadi mau Suhaimi. saya minta kita penelitian harus dilihatin dari sini. Iya. Salim. Kakak udah nikah belum? Yang mana nih? Yang cewek? Belum. Yang cowok? Belum. Udah punya pacar belum? Udah. Boleh. Oh! Jangan siapa yang mana? Seneng ya? Halo. Halo. Siapa di mana nih? Siapa nih? Kenal dulu dong. Orangnya bisu. Benar dulu dia. Boleh Oh, dibantu. boleh dibantu. Namanya siapa namanya? Siapa? Salim. Namanya Salim dia. Salim. Salim. Halo Salim. Hai Salim. Salim. Salim di mana? Salim dari mana nih? Di mana? Makassar dia. Makassar. Wow, Makassar. Mantap. Salim, Keren. nanti Salim dapat nanti ini ya. dapat masker ya. Ya. Salim Nanti dapat masker. nanti dapat masker dari Trans TV dikirimin ke Makassar ya. Terima kasih. Iya. Nama Instagramnya apa tadi ya? Ada, Salim ya. ada. Siap kalau begitu. Salim. Salim ngapain iya? Salim ngapain aja di rumah? Iya sama-sama. Ngapain aja di rumah? Coba bukan dijawab. Seneng banget. Kalian nih kayaknya seneng banget nih. Kok seneng Bisa banget? connect sama kita ya. Kita juga seneng banget nih sama Salim nih karena bisa bagi-bagi masker gratis Kalian buat dari Salim. Makassar. Dari Makassar. Salim, terima kasih ya. Terima kasih Salim. Kita
kita mau lanjut lagi bagi-bagi maskernya. Selamat puasa. Stay safe buat Salim. Ya, hati-hati lalu. Mantap. Keren banget. Jagonya. Keren dari Makassar loh teman-teman. Terima kasih tadi waktunya loh Salim. Seneng banget. Itu Kita dong. seneng. Widya apa Kalau Kusuma kayak- dong. Gak bisa diceritakan, sombong banget orang. Sombong banget. Tuh pemirsa padahal. Coba kita pilih lagi yang lain. Kak. Hello from Saudi Arabia. Wow. Wow. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Yalla yalla. Mana tadi? Oh, si Muhammad Ridwan juga nanya tuh dia. Muhammad Ridwan. Sempat nanya ke gue gimana cara dapetin masker. Kamu bikin pertanyaan aja. Halo, Halo, selamat sore. selamat Siapa sore. ini? Passwordnya. Bohong. Ada. Dengan siapa dan di mana? Mbak? Dengan Dede di Medan, Kak, Sumatera Utara. Oh, Medan, jauh banget. Halo Medan, apa kabar Medan? Baik, Kak. Baik. Alhamdulillah. Gimana nih Medan di tengah pandemi? Ya, di laptop lagi. Halo? Gimana Medan? Iya. Keadaan Medan sekarang lagi di situasi COVID gini nih. Apa, Kak? Keadaan Medan di tengah keadaan COVID ini gimana masalahnya? Atau udah mulai PSBB tapi orang udah jarang keluar rumah? Lagi zona merah di sini, Kak, nggak keluar. Oh, saudara. Oh, lagi belum. Ah, Jadi selama diterapkan zona merah ini, jadi udah ngapain aja di rumah? nggak ada lah, Kak. Cuma makan tidur aja di rumah, nggak ada kegiatan. Olahraga dong, olahraga dong. Walaupun kita jangan tidur, yang jelas sudah bantu pemerintah untuk tetap stay di rumah aja. Betul. Kalau nggak penting jangan keluar rumah ya. Dede, Iya, benar, Kak. Dede, kamu berhak mendapatkan 1 buah masker ya. Hai, makasih ya, Kak, ya. Ini kirimin. Nanti di Kak, nggak bagi-bagi THR, Kak. Ini tadi. Masker, lupa masker. Alhamdulillah. Bisa bikin maskernya bagus kan? bisa dicipin tisu Pak. Iya, Oke. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih ya Indonesia. Ya, Assalamualaikum. Oh, Derek kan namanya kan. Iya, iya. Oke, teman-teman, aku tuh mau kasih tahu teman-teman. Jadi mas selain dari depannya kayak gini. Di dalamnya juga kalian bisa isi Pasang tisu. tisu. Tuh. Tisu itu ada tisu basah, tisu kering. Ada tisu, basah. tisu Tisu bayi, tisu bayi, tisu bayi, tisu bayi, tisu bayi. Iya. Tisu apa ya? Oh, nyanyi kagak. Iya. Ji. Kakak perempuan namanya siapa tuh? Ahmad. Brigit. Ahmad. Brigit cariin karena ini. Masuk di sini. Dimasukin nih, ini tisu. Semangat kakak tetap memberikan info yang akurat. Ih pasti Ih, pasti dong. dong. Ini sambil kita gue mau cari baca-baca berita dulu deh. Kira-kira Dimasukin ke sini, udah deh. ada berita terbaru apa ya? Nanti pakai swing. Ini ada Maria Vania katanya. Kayaknya tadi gue mana tadi? Oh, Apa? jatuh. Jatuh. Ya beritanya Maria Vania semenjak corona gak ketemu rindu kamu. Apa itu batu tumpah? Siapa sih Mbak Revania? Hello nih. Oh, iya ada yang jawab tuh tisu Muhammad Ridwan. Bukan aku. Bukan gue yang jawab. Bukan gue nggak tahu. Yang Apa sih? Muhammad Ridwan. Apa itu apa sih? Jawab padahal maskernya lucu, tumblernya aja. Ini Ini lucu punya ya. Gilang, langsung aja ke Gilang kalau mau tumbler ya. Nih dapetinnya susah. gimana? Giveaway dong. Ini lagi giveaway, say. Emang bisa dikirimin kak maskernya? Kalau ke Cilegon mas kalian aja. Ntar gue anterin juga mau pulang ke rumah. Gitu ya. Oke, siap. Ganda. Bos. Salam dari Jepara. Hai Jepara. Coba Bagus sekali kalendernya. Waduh, kalendernya keren. Saya, bro. Waduh, keren sih, bagus. Emang bagus, teman-teman. Kenapa ditutupin? Kan ala-ala itu. Oh. Wow. Ah, Teman-teman, karena waktu dan baterai kita yang sudah habis. Terus juga tadi Bilang kamu ke Bali dong. Kirim ke Bali dong, anjay. gua jangan berantem dan Ada yang berantem apa sih? gue didengerin oleh handphone. Ada yang di blok WhatsApp-nya. Mas Widi, jadi hari ini kita udah bagi masker ke berapa orang nih? Udah 5, 4 ya? 4 orang. Tuh. Orang Nah, berutuh.
@trans_media_core karena Yoi. nggak cuma bahas bareng kita aja ya Lang ya. Betul. Tapi banyak nantinya ada bahas bareng religi, bahas bareng Ustaz Maulana. Hari ini juga jam 4 kami ada ya? Bareng sama hari ini apa besok? Hari. Hari ini jam bareng 4. Ustadz Syam, Bareng bahas sama Ustadz bareng Syam. Ustadz Syam. Terus ada lagi Happy Talk, ada Culametan, banyak banget. Jadi tetap pantengin Instagram Trans TV karena kita akan selalu menemani teman-teman. Yoi. Nggak bisa on air di Studio, TV, TV. di studio, kita langsung aja di Instagram. Karena kita tidak ada di on air. Betul nih. Terus juga kita mau kasih tahu. Sama Aduh. Di Karya.transmedia. Ya. Ini teman-teman HRD ya, HRD ya. Teman-teman HRD dari Trans TV juga bikin live Instagram di Karya.transmedia. Namanya adalah Jajaran. Jelajah Transmedia. Mantap. Public Relation zaman now. Jadi, Barengan buat sama yang tertarik dengan dunia Oh. public relations bisa langsung nonton, atau yang penasaran gimana sih public relations di Trans TV mungkin akan dibahas dan dikupas di sini ya, Link. Jelas. Yoi, betul sekali. Mantap. Jadi Itu kapan ya? hari Jumat, Hari Jumat besok dong. Lusa Jam deh. 3 sore. Jumat jam 3 sore. Jam 3 sore hanya di Instagram Trans TV_core. Yoi, kalau ini gambaran pamit. Ridit Karmelini pamit. Sampai ketemu lagi dibahas bareng Trans TV selanjutnya. depan. Bye bye, ciao Bella, ciao Bella. Jauh deh.